kali ini aku mau bahas ya tips perlengkapan apa saja yang perlu kalian bawa saat motocamp ya. Tapi ini perlengkapannya tuh masih bener-bener standar ya. Maksudnya standar itu ya apa adanya gitu, nggak begitu proper ya. Yang penting hal-hal utamanya itu terpenuhi ya. Oke, yang pertama, harus kalian punya yaitu kalian mungkin bisa sewa atau beli ya. Yang pertama itu tenda ya. Tenda ini sebagai peran utama ya. Namanya juga kan camping ya. Jadi yang utamanya itu ya tenda buat kalian berteduh ya di bawah terik sinar matahari atau pas malam pas hujan ya. Tenda ini aku saranin sih pakai yang 2 layer. Jadi kalau misalkan 1 layer itu kemungkinan besar itu pasti kalau misalkan hujan deras pasti tembus ya ke dalam. 2 layer aja kadang masih bisa tembus gitu. Kalau misalkan itu benar-benar hujan yang badai terus deras banget itu pasti ada kemungkinan rembes masuk ke dalam, tapi nggak sampai bocor ke dalam ya, tapi tembus aliran airnya itu lewat pinggiran dinding yang pertama loh, jadi masih aman. Nah yang tendaku yang pakai ini mereknya Ray ya, Ray Elliot ya. Kenapa aku pilih Ray ini? Karena dia udah 2 layer, terus dia nggak terlalu berat ya, paling berapa kilo gitu. Sebenarnya ada beberapa ukuran ya. Kalau yang aku pakai ini ukurannya ini 2 meter kali 2 meter kalau salah ya. Jadi bisa muat 4 orang ya. Tapi enaknya sih kalau misalkan tenda yang kapasitasnya 4 orang ini lebih baik dipakai untuk 2 orang. Karena di sisi lain kita kan ada bawa-bawa barang perlengkapan ya. Misalkan ada jaket, helm atau kompor dan sebagainya ya. Atau tas gitu. Jadi lebih enak pakai yang size-nya itu medium daripada yang kalian pilih yang kecil ya. Kalau kecil itu sesak di dalam ya, sesak. Terus yang ini harganya nggak terlalu murah, bisa kalian cek di toko online ya. Jadi di tengah-tengah ya, nggak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Terus untuk rangkanya dia pakai fiber ya, pakai fiber. Terus sama dia ada kanopi di bagian atas ya. Yang kedua yang harus kalian punya ini, yaitu terpal ya atau matras di bawahnya tenda. Jadi kalau misalkan tenda-tenda di zaman sekarang itu udah dasarnya udah bagus ya, dari tenda terpalnya bagian bawahnya agak tebal, tapi untuk menjaga biar alas tendanya itu tidak bersentuhan langsung dengan misalkan kerikil atau batu-batu yang tajam di bawahnya, kalian harus pakai terpal. Terserah kalian mau potong dari tenda bisa, mau pakai banner bekas spanduk juga bisa, yang penting sesuai ukuran tendanya ya. Kalau kebetulan ini jadi flat sheet juga untuk pelapis bagian atas, atau bisa kalian sebagai terpal. Yang ini ukurannya 215 kali 215 cm ya, sekitar 2 meter 15 cm ya, kita harus gitu ya, sekitar 215an. Nah kenapa aku pakai ini? Ya karena itu bisa jadiin flat sheet atau bisa jadiin alas tenda ya, fungsinya itu sih. Tapi buat kalian misalkan pengen yang lebih murah, bisa kalian pakai bekas banner, atau bisa kalian pakai tenda ya, potong tenda ya. Tapi jangan kalian potong tenda untuk jemur padi ya, jangan ya. Kalian beli aja itu kalau nggak salah berapa ribu lebih murah gitu. Oke, selanjutnya yaitu yang ini, yang merah ini
Ini dalamnya itu aluminium foil ya. Jadi jika kalian misalkan camping di tempat yang agak dingin, otomatis lantai itu biasanya akan dingin juga ya, karena langsung bersentuhan dengan tanah ya, apalagi kalau misalkan musim hujan. Fungsi dari matras aluminium foil ini biar tetap hangat ya, karena dia cenderung kalau misalkan kena badan kita tuh nggak terlalu dingin ya, jadi lebih ibarat kita menghindari masuk angin ya, apalagi langsung bertempelan dengan tanah yang basah itu berbahaya ya buat paru-paru kalian. Sebaiknya kalian itu pilih yang ukurannya besar ya. Kalau yang ini kan 150 cm kali 200, jadi tendaku itu ukurannya 200 kali 200 kalau nggak salah ya. Jadi bagian alas matras tenda ini tertutupi oleh aluminium, jadi jauh lebih hangat gitu ya kalau misalkan kita berada di Dieng atau di mana gitu ya, jadi lebih hangat. Oke, selanjutnya ada lagi ya, yang ini matras ya, matras dari karet. Ini misalkan kalian bisa pakai sebenarnya bisa kalian pakai di luar atau di dalam ya, tapi biasanya aku pakai buat di dalam sih, biar lebih hangat lagi ya, biar aman. Nah ini tapi ini memanjang ya, ini sekitaran ukuran berapa ini, mungkin 40 kali 2 meteran ada ya, 2 meteran, dari 40 kali 2 meter. Ini biasanya aku lapisin lagi untuk buat tidur ya, karena sesuai ukuran badannya, ukurannya memanjang, jadi lebih enak. Ini jauh lebih hangat lagi dari karet ya. Kemudian ini nih, nah ini fungsinya buat sleeping bag. Jadi misalkan kalian tidur pakai jaket masih terasa dingin, kalian bisa pakai ini, kayak sleeping bag. Nah sleeping bag juga bermacam-macam ya, dari harganya mulai 100 ribuan ke atas ya. Kalau lebih bagus lebih mahal biasanya, tapi yang ini ya standar lah buat, karena lagian aku juga nggak pernah maksudnya camping di atas gunung atau di mana gitu yang dingin banget, nggak pernah. Dan ini pun jarang dipakai ya, biasanya buat bantal tidur aja sih. Selanjutnya ini ada peralatan masak, ada panci kecil, terus ada seperti wajan ya buat masak. Yang ini kompor, kemudian ini ada tabung gas yang kecil ya, portable, jadi kalian bisa bawa, lebih gampang bawanya. Selanjutnya itu ada ini nih, ada tas ransel ya. Tas ransel ini aku gunakan buat tempat misalkan bahan makanan, terus untuk perlengkapan elektronik, misalkan HP, lampu-lampu ya, aku taruh yang di dalam sini. Jadi misalkan biasanya ini aku pakai ya, atau taruh di atas tangki motor ya. Kenapa? Karena agar misalkan ada terjadi hujan itu gampang nyelamatinnya untuk peralatan elektronik. Sedangkan untuk yang ini kan misalkan basah bisa dikeringin ya, misalkan. Tapi kalau misalkan elektronik ini jauh rentan ya, jadi yang ini biasanya aku pakai di punggung atau taruh di atas tank ya. Fungsinya sih banyak sih tas yang ini. Kemudian untuk tali yang ini nih, ini biasanya aku gunakan untuk ngiket ini semuanya. Perlengkapan yang ini aku ikat di bagian belakang, di jok belakang motor. Kenapa aku ikat di jok belakang motor? Karena menurut aku lebih safety ya. Untuk selanjutnya biasanya aku bawa jas hujannya. Ini sangat-sangat penting ya. Jas hujan ini bisa kalian pakai misalkan ya amit-amit mungkin tendanya patah atau apa ya. Jadi kalian bisa menyelamatkan diri pakai jas hujan ini buat ibaratnya mengungsi ya, jadi kalian tidak basah kuyup ya. Dan ini selain buat jaga-jaga juga, misalkan hujan di jalan pun kalian bisa pakai. Biasanya ini aku ikat di bagian paling atas motor ya, di tumpukan atas paling motornya, karena ini harus bisa dilepas secara cepat ya. Terakhir ini sih sebenarnya opsional ya, mungkin kalau kalian bukan tipikal orang yang aku mau motocamp doang lah, nggak perlu pakai ada dokumentasi atau bla 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 bla, kalian mungkin nggak perlu butuh kotak ini ya, karena fungsi kotak ini tuh di dalamnya ada perlengkapan action cam, terus perlengkapan elektronik misalkan HP,
terus ada lampu-lampu, ada power bank, dan ada yang lain ya, perlengkapan buat pokoknya buat dokumentasi kalian misalkan kalian butuh ya. Jadi itu aja sih yang aku bawa saat misalkan motocamp ya. Misalkan untuk bahan makanan itu biasanya aku beli pas di jalan sih. Di jalan tuh bisa bawa dari rumah gitu ya. Itu opsional kalian ya, terserah kalian. Tapi yang paling penting pada saat ngecamp ini ya ini yang kalian butuhkan, yaitu yang pertama tenda, terus alas tenda, kemudian ada matras yang ini aluminium foil, kemudian ada matras karet ini, sama sleeping bag. Misalkan kalian camping di tempat yang agak tinggi, bisa kalian pakai sleeping bag. Terus ada kompor buat kalian masak makanan, kan nggak lucu ya misalkan kalian tuh camping tapi cuma nginep tidur udah pulang, kan nggak lucu ya. Ini ada, bisa kalian buat masak, bisa buat kalian bikin nyeduh kopi atau yang lain ya, terserah kalian. Dan yang ini ada jas hujan ini ya kalian tahu lah bisa buat apa aja, terserah kalian. Oke. Mungkin cukup sekian ya minggu-minggu ini. Ada kegiatan motocamp lagi karena nemu tempat yang cukup indah ya dan dekat dengan rumah itu ya. Makanya aku cek ulang lagi sebelum berangkat, jangan sampai ada yang tidak berfungsi dengan benar ya. Jadi aku buka lagi dari gudang dan aku cek lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di motocamp berikutnya.